Pagi anak-adik kami. Pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, sehat. Tapi sebelumnya kita tetap menjaga protokol kesehatan kita, ya. Yaitu tetap melaksanakan yang 3M. Apa itu 3M? Yaitu sering cuci tangan, pakai masker, Menjaga jarak. dan menjaga jarak. Ya, sebelumnya adik kami sudah mengabsen kan? Sudah, Pak. Jadi selalu saya ingatkan lagi tetap pakai masker, ya. Nah, sebelum kita mulai perjalanan kita, Ivan, Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. ya baik. Terima kasih buat sebelum kita mulai perjalanan kita coba nyanyikan lagu berikut lagu nasional ya. Ke materi kita yaitu tema 4 kewajiban dan hakku, tema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga, ya, pembelajaran 6. Nih, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dengan membaca teks siswa dapat menemukan ungkapan menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat memberikan contoh sikap dalam menolong tetangga dengan benar dan tepat. Yang ketiga, dengan memahami soal cerita, siswa dapat menentukan hasil perkalian 2 bilangan cacah dengan tepat. Kita sudah belajar tentang lingkungan. Ya, ini materi kita hari ini mengenai teks wabah demam berdarah. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang ketiga, soal cerita perkalian 2 bilangan cacah. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya anak didik kami sudah pernah belajar tentang hak bertetangga dalam lingkungan, ya. Ini. Jadi sekarang kita belajar tentang kewajiban, hak dan bertetangga. Coba di sini ada sebuah teks wabah demam berdarah. Coba bacakan. Bacakan dulu, Jonathan. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Amati gambarnya. Kira-kira apa artinya? Menguras itu mengeluarkan air dari bak mandi. Kalau menutup itu apa? Menutup artikel misalnya Tidak terbuka, misalnya menutup semua tempat yang dapat menampung air. Iya, itulah menutup. Terus yang berikutnya, itu amati gambar apa itu? Artinya kira-kira mengubur. Ya, iya. Terus pengasapan itu apa? Sebuah teknik yang dipakai untuk membunuh serangga yang melibatkan pemakaian semprotan pestisida murni yang diarahkan oleh sebuah pompa udara. Dari pembahasan itu anak kami sudah tahu arti dari 3M tadi ditambah pengasapan. Nah, untuk itu coba anak didik kami kerjakan soal berikut yang akan saya kirim nanti di WA, baca teksnya. Jadi untuk itu Nanti dikirim Pak saya kasih waktu 10 menit mengerjakannya. Terima kasih buat adik kami telah mengerjakan tugasnya. Coba kita lanjutkan. Ini kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya. Kira-kira apa itu kewajiban? Apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, bagus. Terus apa contoh kewajiban itu? Nah, ini ya, contohnya adalah bersikap sopan, menolong orang yang kesulitan. Setelah kita bahas kewajiban, apa itu hak? Apa? adalah sesuatu yang
Ya, sesuatu kita dapatkan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah dalam keluarga itu mendapatkan kasih sayang dari orang atau dari orang tua juga bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman. kewajiban dan hak dalam bertetangga. Maka di masyarakat kita harus menjalankan kewajiban dalam bertetangga sehingga hak kita juga akan kita dapatkan. Ya, bagaimana kita hidup bertetangga dalam bermasyarakat? Kita harus saling tolong menolong, saling membantu, terutama di lingkungan tetangga kita. Setelah kita bahas tadi tentang lingkungan, ya tentang kewajiban dan hak, di sini ada soal alat LKPD 2. Anak didik kami amati gambar. Setelah anak didik kami amati gambar, tuliskan apa kira-kira sikapmu dalam menolong tetangga. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, baik. Terima kasih anak didik kami telah mengerjakan tugasnya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Tolong menolong. Kira-kira apa itu tolong menolong? Apa yang dilakukan kedua setelah kita amati gambar itu? Nah, di sini hari ini Lani membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga setiap malam. Ada 800. Ya. Bunga bibit setiap malam yang harus dikirim. Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Ya. Setiap kardus harus berisi bunga setiap malam yang sama banyak. Kita lihat. Tadi 800. Kalau 800, kira-kira kalau kita buat di sini berapa kita coba? Kemungkinan perkalian bilangan cacahnya 800. Berarti contoh kita buat 8. Berarti 8 ini kira-kira dikali berapa supaya mencapai 800? 100. Iya, bagus. 8 kali 100. Berapa hasilnya? Itu 800. Maka jika kardus yang dibutuhkan 8, maka bibit di dalam setiap kardus itu berjumlah berapa? 100. Bagus. Kemungkinan kedua 800 juga. Kalau kita buat di sini 80. Dikali berapa? Bisa mencapai 800 itu dikali 10. Jadi kesimpulannya di situ lihat, jika kardus yang dibutuhkan 80, maka bibit di dalam setiap kardus berjumlah 10. Iya. Untuk memahami materi kita, tentukan bilangan yang sekalinya diketahui. Ya, langkah-langkahnya pengerjaannya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat dibagi habis bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. A dikali B sama dengan C. Artinya, di mana A adalah sama dengan pembagi dari C. Kita buat satu soal ya. Ini. Tentukan 3 kemungkinan pasangan bilangan yang tepat untuk hasil perkalian 360. Jadi kemungkinan pertamanya begini. A dikali B sama dengan 360. Jadi kita cari dulu kira-kira 360 ini dibagi berapa bisa. Kita buat dulu 6. Berarti yang menjadi A-nya adalah 6. Sekarang kita mencari B. Bagaimana kita mencari B? Yaitu yang 360 ini kita bagi 6. Setelah kita bagi 360 dibagi 6, maka hasil dari 360 dibagi 6 itulah menjadi B. Maka 6 dikali 60 hasilnya adalah 360. Itu maksudnya dari di mana A sama dengan pembagi dari C. Kemungkinan ketiga, jadi bisa dari satu soal bisa kita cari beberapa kemungkinan. Itulah cara menentukan hasil dari yang diketahui. Ini ada soal, kita dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengetahui pemahaman anak didik kami tentang materi yang kita pelajari. Coba anak didik kami kerjakan soal-soal evaluasi yang Bapak kirim nanti ke Google Form. Anak didik kami kerjakan. Waktunya
10 menit. Baik, terima kasih. Ya, anak-adik kami telah mengerjakan soal dan juga telah mengikuti pelajaran kita pagi hari ini. Oke, baik. Apa kesimpulan kita pembelajaran kita pagi hari ini? Yang pertama itu hak dan kewajiban dalam bertetangga. Sikap tolong menolong dalam bertetangga. Berbagai kemungkinan dalam perjalanan Dua bilangan kaca. kaca. Terima kasih adik kami, tetap semangat untuk kita pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Vincent tutup kita dengan doa. Dari pelajaran kita berdoa bersama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih buat anak